Halo, selamat malam pemirsa. Jumlah pasien positif corona di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 28.233 orang. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Tawuran dipicu saling ejek kedua kelompok di media sosial. Rekaman video amatir menangkap tawuran antar kelompok warga Kecamatan Ujung Tanah dan warga Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Warga saling serang menggunakan batu dan anak panah. Petugas dari Polsek Ujung Tanah berjaga di lokasi untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Tawuran ini diduga terjadi akibat saling ejek di media sosial Facebook. Polisi masih mengejar provokator dari tawuran ini. Melakukan penjagaan supaya tidak ada serangan balasan. Kita lebih baik mencegah daripada nanti terjadi baru kita atasi. Jadi untuk pelaku yang melakukan penyerangan yang awalnya ke wilayah Talo itu sudah dikantongi oleh anggota, nama-namanya, tinggal kita melakukan pengejaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan yang akan menuju Jakarta diputarbalikkan di Karawang, Jawa Barat. Meski demikian, jumlah pelanggar berkurang dibanding hari kemarin. Pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke Jakarta masih terus dilakukan di ruas tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Petugas menghentikan ratusan pengendara yang tidak memiliki surat izin keluar masuk dan memerintahkan mereka untuk putar balik ke daerah asal. Meski demikian, jumlah kendaraan yang melanggar berkurang dibanding hari kemarin. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Nadia Raisa yang berada di Karawang, Jawa Barat. Ya, Nadia, selamat malam. Bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Ya, Mirva, hingga saat ini pemeriksaan di pos penyekatan Karawang kilometer 47 masih terus dilakukan. Petugas yang berjaga di sini memeriksa seluruh kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek yang mengarah ke Jakarta. Untuk saat ini lalu lintas terpantau lancar seperti yang bisa kita lihat karena memang jumlah kendaraan yang melintas lebih sedikit dibandingkan dengan sore hari tadi. Selain itu juga pemeriksaan lebih terfokus terhadap kendaraan yang memiliki plat dari luar daerah. Dan untuk saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh truk logistik. Hingga saat ini dari pukul 8 pagi tadi tercatat sudah ada 425 kendaraan yang diputarbalikkan karena tidak dapat menunjukkan SIKM atau surat izin keluar masuk untuk memasuki wilayah Jakarta. Oleh karena itu kendaraan tersebut diminta untuk berputar arah kembali ke daerah asal melalui gerbang tol Karawang Barat. 425 kendaraan yang diputarbalikkan tersebut terdiri dari 392 kendaraan pribadi dan sisanya 33 lainnya adalah kendaraan umum seperti bis dan juga kendaraan travel. Untuk kendaraan umum yang dapat melintas hanyalah kendaraan yang memiliki izin khusus dari Kementerian Perhubungan, yaitu dengan menunjukkan stiker resmi dari Kementerian Perhubungan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, untuk jumlah kendaraan yang diputarbalikkan hingga malam ini sejak tadi pagi lebih sedikit dibandingkan dengan hari kemarin yang mencapai 2.000 kendaraan yang diputarbalikkan. Penyekatan ini pun akan terus dilakukan hingga 7 Juni mendatang. Ya, Mirva. Ya, baik, Nadia Raisa melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Ya, dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana ratusan warga memadati kantor Satpas Kebon Nanas Jakarta sejak pagi untuk mengurus perpanjangan SIM. Antrean pemohon surat izin mengemudi memadati kantor Satpas Kebon Nanas Jakarta Timur. Sejak pagi, sejumlah warga rela antri mengurus perpanjangan SIM di tengah pandemi corona. Antrean menerapkan jaga jarak dan pemohon diminta menunggu di luar ruangan. Dalam satu hari, kantor unit Satpas Kebon Nanas Jakarta Timur ini hanya melayani 150 pemohon. Pelayanan yang dibuka adalah perpanjangan SIM yang masa berlakunya telah habis sejak PSBB diberlakukan.
Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyatakan pihaknya memberikan dispensasi perpanjangan SIM hingga 30 Juni mendatang. Keputusan diambil menyusul lonjakan antrean masyarakat untuk memperpanjang SIM. Untuk mengatasi hal tersebut, mulai sejak 2 hari yang lalu, kita sudah melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan. Ya, yang pertama, sesuai dengan keputusan atau petunjuk dari Korlantas yang terakhir bahwa dispensasi perpanjangan SIM itu kita perpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Ya, jadi masyarakat yang habis masa berlakunya pada hari-hari ini bisa melaksanakan perpanjangan SIM sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Kombes Pol Sambodo juga menyatakan layanan SIM keliling di sejumlah tempat dibuka kembali dan menjamin polisi takkan menilang warga yang belum perpanjang SIM dalam masa pandemi Corona. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah minibus dipaksa putar balik ke daerah asalnya di gerbang tol Baros, Cimahi, Jawa Barat. Minibus tersebut tidak menerapkan aturan PSBB. Petugas dari Satlantas Polres Cimahi memberhentikan sebuah mobil minibus yang membawa 12 penumpang di pintu tol Baros, Cimahi, Jawa Barat. Belasan penumpang ini diketahui merupakan pemudik asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang hendak kembali ke kampung halamannya di Cimahi. Petugas meminta pengendara dan penumpang putar balik ke daerah asal karena melanggar aturan berkendara selama PSBB. Selain itu, petugas juga memeriksa sejumlah kendaraan yang akan masuk ke kota Cimahi, Jawa Barat yang masih menerapkan PSBB. Melakukan penyekatan untuk antisipasi lonjakan kendaraan yang menuju ke Jakarta dari wilayah tol Gerbang Padalarang, dan masih ditemukan pelanggaran social distancing, tapi kita tidak melakukan tindakan, hanya himbauan. Selain di gerbang tol, pemeriksaan kendaraan juga dilakukan di jalur arteri. Penyekatan ini akan dilakukan hingga 7 Juni mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerbitkan aturan surat izin keluar masuk wilayah bagi warga non-Jabodetabek dan Banten. Sementara itu, di masa perpanjangan PSBB, usaha mikro, kecil, dan menengah serta restoran mulai boleh beroperasi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga 14 Juni 2020. Namun meski PSBB masih berlaku, situasi lalu lintas pasar dan pertokoan tetap ramai. Dalam perpanjangan PSBB tahap ketiga ini, usaha mikro, kecil, dan menengah serta restoran mulai diizinkan beroperasi. Jika sebelumnya pembeli hanya boleh membawa pulang makanan, kini diperbolehkan makan di tempat. Selain itu, Pemkot Tangerang Selatan memberlakukan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi warga yang tidak memiliki KTP Jabodetabek atau Banten. Yang menyebutkan siapapun yang masuk ke wilayah Banten harus mendapatkan surat izin. Surat izin ini diatur lebih lanjut oleh peraturan wali kota atau peraturan bupati. Maka yang berbeda, perwal yang sebelumnya adalah kami meruntut tentang surat izin keluar masuk wilayah Banten dan Jabodetabek. Tugas dari Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi komunikasi dengan Dishub DKI, Jabodetabek, dan tentunya juga Banten untuk bisa berkomunikasi. Perpanjangan PSBB di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang ini dilakukan karena penyebaran virus corona masih tergolong tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Sukron, iNews melaporkan.